Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inos Channel. Kita untuk kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang materi peluang, permutasi, dan kombinasi. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita bahas dulu soal-soal yang sudah pernah diberikan pada sesi sebelumnya. Seperti apa soalnya? Kita lihat kembali. Ada dua soal. Kita akan bahas dari soal yang pertama. Dalam suatu rapat dengan wali murid, sekolah akan menunjuk 3 orang dari 15 wali murid sebagai komite sekolah. Tentukan banyak cara penunjukan yang dapat dilakukan sekolah. Nah, untuk soal nomor 1 ini terlihat jelas bahwa ini adalah kasus kombinasi, di mana untuk pengambilan atau penunjukan 3 orang ini kita tidak memperhatikan urutan, ya, mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, ya ini tidak menjadi soal. Sehingga ini untuk yang pertama kita selesaikan dengan menggunakan rumus kombinasi. Kombinasi dari 15 diambil 3. Ya, jadi di sini n-nya adalah 15 dan r-nya adalah 3. Tinggal kita masukkan ke rumus, ya. CNR n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial dikali r faktorial. N dan r nya tinggal kita masukkan, ya. C15 3, ya, dengan n15 r3 sama dengan 15 faktorial dibagi 15 dikurangi 1 faktorial dikali 15 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Ya, kita percepat sedikit, ya, karena di sini saya yakin kalian semua sudah menguasai, ya. Nah, namun mungkin ada beberapa di antara kalian yang masih penasaran apakah jawabannya sudah disampaikan sudah betul semua ataukah mungkin masih ada yang keliru, seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan. 15 faktorial 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 faktorial. Nah, kita cukup sampai 12 faktorial saja, ya, karena nanti bisa kita bagi, ya, dengan yang 12 faktorial yang di bawah ini, ya. 12 faktorial dengan 12 faktorial kita coret, ya. Kemudian 3 faktorial itu, ya, 3 dikali 2 dikali 1, ya, 3 bisa kita sederhanakan, ya, untuk membagi 15, ya, 15 bagi 3 ketemu 5, 14 bagi 2, ya, 7. Jadi 5 dikali 7 dikali 13, maka hasil akhir kita dapatkan 455. Ini jawaban untuk soal nomor 1. Ya, mudah, ya. Sekarang kita lanjutkan pada soal yang kedua. Dari 10 pemain akan ditunjuk 4 orang saja. Tentukan banyaknya tim yang dapat dibentuk jika yang A, semua pemain mempunyai kemungkinan yang sama untuk dikirim. Yang B, ada seorang yang sudah pasti ikut, sedang yang lain mempunyai kemungkinan yang sama untuk ikut. Yang C, ada seorang yang sudah pasti ikut dan ada seorang yang sudah pasti tidak ikut. Adapun yang lainnya mempunyai kemungkinan yang sama untuk ikut. Nah, untuk yang nomor 2 ini juga masuk dalam kasus kombinasi, karena di sini dalam pengambilan 4 orang ini tidak kita perhatikan urutannya, ya. Asal kita dapatkan 4 orang, entah yang dulu mana, yang terakhir mana, ya, urutannya tidak kita perhatikan. Oke, kita selesaikan untuk yang 2A dulu. Untuk n-nya, nah, di sini adalah 10, kemudian akan diambil 4, maka di sini r-nya adalah 4. Nah, tinggal kita masukkan, ya, rumus kombinasi dengan n 10 dan
R4. Nah, 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial, kita dapatkan, nah jika kita hitung total, kita dapatkan kombinasi dari 10 diambil 4, nah kita dapatkan 210. Ini untuk soal 2A. Bagaimana dengan soal yang 2B? Ini ada sedikit variasi ya. Untuk soal 2B, ada satu orang yang sudah pasti ikut. Nah, untuk mudahnya di sini saya tulis angka 1 sampai 10. Ini adalah pemainnya ya. Kemudian ada satu yang sudah pasti ikut. Misalkan di sini orang pertama ya. Ini sudah pasti ikut. Ya, kita katakan wajib begitu ya. Nah, maka di sini tinggal 9 orang. Ya, dari 9 orang ini akan kita ambil ya, berapa lagi nih? Nah, karena di sini yang kita ambil totalnya adalah 4, sementara sudah kita dapatkan 1, maka kita tinggal mengambil 3 ya. 3 dari, nah ini yang tersisa adalah 9 ya. Jadi 3 dari 9 pemain yang tersisa. Jadi di sini ya, untuk pilihannya adalah 9 diambil 3. Nah, ini kasus kombinasi dengan N9 dan R3 ya. Dari 9 diambil 3. Maka bisa kita hitung 9 faktorial ini 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Adapun yang di bawah 9 kurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, 9 kurangi 3 kita dapatkan 6. 6 faktorial ini juga 6 faktorial. Nah, maka tinggal kita hitung ya. 9 dibagi 3. Maka di sini 3, 8 bagi 2. 4 ya. 3 kali 4 kali 7. Maka di sini kita dapatkan 84. Ini untuk soal yang 2B. Sekarang yang ketiga, yang 2C ya. Yang 2C ada satu yang pasti ikut dan ada satu yang sudah pasti tidak ikut. Ya, kita selesaikan dengan cara yang sama ya. Misalkan untuk yang pemain nomor 1 ini wajib ya, sudah pasti ikut. Kemudian soal pemain nomor 2 ini pasti tidak ikut karena sedang sakit misalkan ya. Ini tidak ikut. Maka di sini yang tersisa pemain yang bisa kita pilih tinggal berapa ini? Tinggal 8 ya, 8. Dan kita akan mengambil totalnya 4. Sementara sudah dapat 1, maka di sini dari 8 ini akan kita ambil 3. Nah, jadi pilihannya atau N-nya adalah 8, R-nya adalah 3. Ingat ya, total dari pemain yang diambil adalah 4. Di sini sudah ada 1 ya. Maka kita tinggal mencari 3 orang dari 8 orang yang masih tersisa. Nah, ini berarti kombinasi dari 8 diambil 3. Nah, kita percepat saja ya. Maka totalnya kita dapatkan adalah 56. Oke. Mungkin banyak di antara kalian yang bisa menyelesaikan dengan benar dari 2 soal ini ya. Nah, ini pembahasan soal latihan pada part 2. Sekarang kita masuk sesi berikutnya ya, berkaitan dengan materi peluang. Nah, namun sebelumnya untuk mencapai
materi peluang ini kita harus tahu dulu apa yang dimaknai dengan percobaan dan juga ruang sampel. Ya, kita bahas percobaan dan ruang sampel dulu. Yang pertama tentang percobaan. Percobaan adalah suatu kegiatan yang memperoleh hasil. Ya, kegiatan yang memperoleh hasil. Dan percobaan ini biasanya disebut juga dengan eksperimen. Kemudian ruang sampel. Nah, ruang sampel adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Untuk ruang sampel ini dilambangkan dengan huruf S besar, ya. Kemudian anggota dari ruang sampel ini disebut dengan titik sampel. Ya, jadi ingat bahwa ruang sampel ini adalah himpunan, ya. Maka untuk penulisannya menggunakan kurung kurawa. Nah, mungkin masih belum jelas gambarannya. Kita langsung saja pada contoh, ya, biar kita lebih mudah untuk memahami. Contoh yang pertama. Nah, misalkan di sini percobaan adalah pelemparan sebuah dadu. Nah, sebuah dadu dilempar. Maka di sini untuk ruang sampelnya, nah kita ingat ya bahwa pada dadu ini mempunyai 6 sisi. Ya, angka-angka yang bisa kita lihat di sana dari angka 1 ya sampai 6 ya. Jadi ruang sampelnya itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ruang sampelnya. Nah, ini kita tulis menggunakan kurung kurawa karena ini adalah himpunan, ya. Kemudian NS. NS ini apa? Banyaknya titik sampel. Nah, tinggal kita hitung ada berapa ini. Titik sampelnya ada 6, maka NS-nya adalah 6. Ini untuk percobaan pelemparan sebuah dadu. Ini kalau pelemparan sebuah dadu, nah, yang namanya percobaan pasti ada hasilnya, ya. Kalau misalkan sebuah dadu dilempar keluar ternyata nggak ketemu, ini bukan percobaan namanya, ya. Jadi yang namanya percobaan pasti ada hasilnya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ya. Sekarang untuk yang kedua, contoh yang kedua. Percobaan yang kedua, pelemparan sebuah mata uang logam. Nah, sisi dari mata uang logam ini ada 2. Yang pertama gambar, yang kedua sisi angka. Untuk gambar, nah, simpelnya kita tulis singkat G besar, ya. Kemudian angkanya adalah A besar. Jadi ruang sampelnya hanya 2, gambar dan angka. Banyaknya titik sampel, NS-nya adalah 2. Itu ya. Mungkin cukup jelas sampai sini, ya. Sekarang kita coba contoh berikutnya. Percobaan pelemparan 2 buah mata uang logam. Kalau pada contoh kedua hanya 1 buah, sekarang 2 buah. Maka di sini untuk ruang sampelnya, ya. Untuk ruang sampelnya ada 4, ya. Gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, angka-angka. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Ini bisa kita dapatkan dengan mudah menggunakan diagram pohon, ya. Seperti apa diagram pohon? Nah, ini untuk 1 koin tadi sudah pada percobaan contoh yang kedua sudah kita bahas. Nah, 1 koin itu mempunyai 2 sisi, gambar dan angka. Bagaimana kalau kita melempar 2 buah koin? Ya, tinggal kita tambahkan 1 lagi, ya, bersusun. Nah, ini untuk koin yang kedua. Nah, untuk menentukan titik-titik sampelnya, ya, tinggal kita urutkan satu persatu, ya. Kita mulai dari yang atas. G, G. Ya, ini untuk yang pertama, gambar-gambar, kemudian gambar angka. Gambar angka. Nah, sampai di sini habis, ya. Kita pindah ke sini. Angka gambar,
dan yang terakhir angka. Jadi untuk penulisan yang pertama ini adalah koin yang pertama. Adapun yang di belakangnya ya disusul koin yang kedua. Artinya apa ini? Kalau seperti ini berarti koin pertama gambar, koin kedua adalah angka. Nah, gitu ya, jelas ya. Nah, untuk NS-nya berarti di sini ada 4. Nah, sekarang bagaimana jika 3 buah mata uang logam? Nah, percobaan pelemparan 3 buah mata uang logam. Ini biasanya banyak yang keliru ya. Nah, dari percobaan 1 buah mata uang logam, titik sampelnya 2. Kemudian ketika 2 buah uang logam, titik sampelnya 4. Maka banyak yang berpikir ya, kalau 3 buah uang logam berarti banyaknya titik sampel adalah 6. Ini banyak yang terkecoh seperti itu. Ini jawaban 6 itu sebetulnya keliru ya. Jadi yang betul bagaimana? Ya, kita lihat untuk pelemparan 3 buah mata uang logam. Ya, sebetulnya bisa kita selesaikan dengan mudah ya. Kita coba dengan diagram pohon ya, agar bisa lebih jelas. Ini koin yang pertama, kita susul dengan berikutnya koin yang kedua. Nah, kita susun lagi koin yang ketiga. Nah, dari sini bisa kita susun titik-titik sampelnya seperti apa. Dari yang paling atas, gambar, gambar, gambar. Kemudian gambar, gambar, angka. Yang ketiga, gambar, angka, gambar, gambar, angka, angka. Nah, sudah dapat 4 ya. Berikutnya di sini sudah habis semua, kita pindah ke sini. Koin pertama muncul angka ya. Kemudian disusul koin yang kedua muncul gambar, koin yang ketiga gambar ya. Jadi angka, gambar, gambar. Angka, gambar, angka. Berikutnya angka, angka, gambar, dan yang terakhir adalah angka, angka, angka. Maka kalau kita hitung totalnya adalah 8. Jadi bukan 6 ya. Jangan sampai keliru. Nah, angka 8 ini sebetulnya bisa dengan mudah kita dapatkan dengan cara 2 pangkat A, di mana A adalah banyaknya koin. Ya, kenapa di sini 2? Karena sisi dari koin adalah 2. Ya, A adalah banyaknya koin. Kalau koinnya 3 berarti 2 dipangkatkan 3. Kita dapatkan 8. Gitu ya. Nah, kalau misalkan koinnya ada 4 bagaimana? Berarti di sini 2 dipangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? Nah, kita dapatkan 16. Oke, jelas ya. Itu cara menentukan titik sampel dan ruang sampel. Kita lanjut pada contoh berikutnya. Untuk yang keempat, percobaan pelemparan 2 buah dadu. Nah, pada contoh sebelumnya 1 buah dadu ya, ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyaknya titik sampel ada 6. Sekarang bagaimana kalau 2 buah dadu? Nah, untuk percobaan pelemparan 2 buah dadu kita bisa juga menggunakan diagram pohon, namun nanti akan terlalu banyak ya, karena di sini untuk dadu angkanya juga cukup banyak dari 1 sampai 6 ya. Nah, jadi kalau misalkan kita gunakan diagram pohon itu kurang efisien, jadi akan lebih mudah jika kita menggunakan tabel. Nah, seperti apa? Kita lihat. Nah, ini jika kita menggunakan tabel ya, cara menentukannya ya, titik-titik sampelnya dan ruang sampelnya menggunakan tabel. Nah, di sini ada dadu yang pertama
ya kita tulis menggunakan angka merah. Kemudian dadu yang kedua kita gunakan angka hitam. Adapun titik-titik sampelnya, ya, ini yang berada di kotak merah ini. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ya, kita lihat, tinggal kita ikuti. Nah, lejur sini ketemu yang di atasnya, ya, kita tulis 1, 1. 1 yang pertama ini berarti dadu pertama yang merah. Kemudian 1 di belakangnya ini merupakan dadu kedua. Kemudian di sini, ya, 1, kemudian diikuti 2. Artinya apa? Dadu pertama muncul angka 1, dadu kedua muncul angka 2. Kemudian di sini 1, 3. Artinya dadu pertama muncul angka 1, dadu kedua muncul angka 3. Dan seterusnya sampai yang terakhir di sini dadu pertama muncul angka 6, dadu yang kedua muncul angka 6. Nah, ini kalau kita total, ya, jumlahnya seluruhnya ada 6 dikali 6, ya, 36. Ya, jadi NS-nya 36. Nah, titik sampelnya bagaimana? Ya, tinggal kita tulis di sini. Yang pertama 1, 1, 1, 2, 1, 3, dan seterusnya sampai 6, 5, 6, 6. Untuk untuk ruang sampel jangan lupa kita tutup, kita gunakan kurung Kurowa, gitu ya. Ini untuk pelemparan 2 buah dadu. Kita lanjut. Ya, untuk menentukan banyaknya titik sampel pada pelemparan dadu, akan dengan mudah bisa kita peroleh menggunakan rumus NS sama dengan 6 pangkat A. Ya, dimana A adalah banyaknya dadu. Jadi kalau misalkan kita tidak perlu repot-repot menggunakan tabel, ya, kalau kita tidak membutuhkan titik sampel seperti ini, ya, kita cukup mencari banyaknya titik sampel, maka kita hitung dengan cara seperti ini sehingga lebih cepat. 6 pangkat A. Nah, kalau dadunya ada 2, berarti 6 pangkat 2, kita dapatkan 36. Kalau dadunya 3, berarti di sini 6 pangkat 3. Tinggal kita hitung nanti hasilnya berapa, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, masuk pada materi peluang. Peluang untuk hasil dari suatu percobaan, nah, ini disebut dengan kejadian. Adapun peluang munculnya suatu kejadian A, ya, bisa kita lihat, nah, notasi peluang adalah P besar, ya. Peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya titik sampel atau ruang sampel. Jadi PA sama dengan NA per NS, ya. PA peluang kejadian A, NA banyak anggota kejadian A, NS banyaknya semua anggota ruang sampel. Nah, simpel sekali, ya, rumusnya. Ya, sekarang kita masuk ke contoh. Yang pertama, dalam pelemparan sebuah mata dadu, berapa peluang yang pertama munculnya mata dadu 2? Yang B muncul mata dadu genap, yang C muncul mata dadu prima. Kita bahas yang pertama. Untuk dadu, ya, ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka titik sampelnya, banyaknya titik sampel ada 6. Ingat ini dulu, ya. Kemudian bagaimana untuk menyelesaikan soal 1A? Muncul mata dadu 2. Ya, misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu 2.
maka A ini ya anggotanya adalah 2. Maka banyaknya titik sampel untuk kejadian A adalah 1 ya. Nah, bagaimana untuk peluangnya? Tinggal kita masukkan ke rumus PA sama dengan NA per NS. Nah, kita pindahkan dulu. Kita lanjut ya. Untuk berikutnya tinggal kita masukkan NA-nya adalah 1, NS-nya adalah 6 ya. Maka kita peroleh peluang kejadian A atau kejadian muncul mata dadu 2 adalah 1/6. Kemudian yang B tadi yang ditanyakan peluang muncul mata dadu genap. Nah, kita misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu genap ya, maka himpunan A ya 2, 4, 6 ya, ini semuanya genap ya. Maka banyaknya anggota A, nah ini adalah 3. Banyaknya anggota kejadian A adalah 3. Nah, bagaimana untuk peluangnya? Sama ya, kita gunakan rumus yang sama. Maka tinggal kita masukkan ya, NA per NS. NA-nya 3, NS-nya adalah 6. Kita sederhanakan, kita peroleh 1/3. Nah, untuk yang C, nah mata dadu prima ya, masih ingat ya tentang bilangan prima. Nah, ini biasanya ada yang masih karena mungkin sudah lama ya, kadang lupa prima itu yang bagaimana, karena ini biasanya dibahas di materi SD ya. Materi SD sudah lupa, nggak pernah bahas tentang bilangan prima, jadinya banyak yang lupa biasanya. Nah, untuk bilangan prima itu bilangan yang bagaimana? Bilangan yang faktornya hanya 2 ya, yang mempunyai faktor hanya 2. Apa saja faktornya? Yang pertama faktornya adalah 1 ya, dan yang kedua adalah faktornya bilangan itu sendiri ya. Nah, untuk dadu angkanya dari 1 sampai 6 yang termasuk dalam bilangan prima itu berarti 2, 3, 5. Nah, bilangan genap, satu-satunya bilangan genap yang termasuk sebagai bilangan prima adalah 2 ya, yang lainnya tidak ada ya. Faktor dari 2 berapa? 1 dan 2 ya, cuma itu toh, makanya 2 itu termasuk bilangan prima. Nah, begitu juga yang lain ya. 3 faktornya hanya 1 dan 3, nggak ada yang lain. Nah, ini untuk kejadian A, nah, muncul mata dadu prima, maka di sini untuk banyaknya anggota A adalah 3 ya, banyaknya titik sampel A. Maka untuk P-nya PA sama dengan 3/6. Kita peroleh angka yang sama, yaitu 1/3. Nah, ini contoh dari cara menentukan peluang. Kita lanjut soal berikutnya. Dalam pelemparan sebuah dadu, berapa peluang munculnya mata dadu kurang dari 7? Yang B, muncul mata dadu 8. Nah, kita selesaikan ya. Muncul mata dadu kurang dari 7 berarti dari 1 sampai 6 ini semuanya kurang dari 7. Maka untuk S-nya adalah ini untuk S-nya 1 sampai 6 ya, NS-nya 6. Kemudian untuk yang A ya, kita misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu kurang dari 7, maka A, himpunan A adalah 1 sampai 6 ini ya, NA-nya adalah 6. Nah, untuk mencari peluangnya berarti di sini PA NA per NS kita dapatkan 6/6, nilainya adalah 1 ya.
Kemudian yang B, muncul mata dadu 8. Ingat, angka pada dadu itu hanya sampai 6, jadi 8 itu tidak ada. Maka untuk A ini adalah himpunan kosong ya. Maka NA-nya adalah 0. Nah, bagaimana dengan peluangnya? Ya tinggal kita masukkan ke rumus ya. NA-nya ya, NA per NS, NA-nya 0, NS-nya berapa? Ini S-nya ya, NS-nya 6, jadi 0 dibagi 6, hasilnya berapa ini? Nah, untuk 0 dibagi 6 berapa ini ya? Ya, biasanya bingung ya kalau pembagian. Nah, sebetulnya mudah. Kalau kita bingung pada pembagian, maka untuk menyelesaikan tinggal kita ubah ya menjadi bentuk perkalian ya. 0 dibagi 6 hasilnya berapa ya, maka kita ubah menjadi demikian. Nah, kalau angka 6 kita pindahkan ke sana ya, akan menjadi perkalian. Maka pertanyaannya menjadi bilangan berapa dikali 6 agar hasilnya 0. Nah, dengan demikian akan mudah kita selesaikan. Maka di sini kita peroleh angkanya adalah 0. Nah, biasanya bingung ya, apalagi kalau sudah ditanya 0 per 0 berapa. Nah, ada yang mengatakan jawabannya hanya 0. Saya katakan 1, 0 Pak. Nah, ini biasanya anak bingung ya. Ada beberapa yang bingung, tapi tidak apa-apa. Nah, kalau sudah kita buat demikian, maka kita akan tahu jawabannya itu berapa. Ya, pada pembahasan limit di sana ada bilangan 0 per 0, yaitu bilangan tak tentu. Kenapa tak tentu? Karena hasilnya itu semua angka itu masuk dalam hasil 0 per 0. Ya. 0 per 0 itu berarti bagaimana? 0 dibagi 0. 0-nya pindah ke sana. Bilangan berapa dikalikan 0 hasilnya 0. Maka berapapun bilangan yang kita tulis di sini itu merupakan jawaban dari hasil ya dari 0 per 0. Makanya dikatakan 0 per 0 itu bilangan tak tentu. Nah, itu pada materi limit. Nah, sekarang kita kembali pada soal. Sekarang kita bisa amati pada contoh nomor 2 untuk yang 2A. Perhatikan, nah, pada 2A ini untuk nilai PA-nya kita dapatkan 1. Adapun yang B, nah ini pada soal 2B kita lihat untuk PA adalah 0. Nah, dari sini kita bisa menentukan ya untuk kisaran atau besarnya peluang suatu kejadian, bahwa peluang itu nilainya adalah antara 0 dan 1. Adapun untuk peluang suatu kejadian yang bernilai 1, maka kejadian tersebut disebut kejadian yang pasti atau suatu kepastian. Adapun untuk kejadian dengan peluang 0, maka kejadian tersebut disebut suatu kemustahilan atau mustahil untuk terjadi. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita ambil untuk contoh pada nomor 2. Oke, untuk sesi kali ini mungkin cukup sampai di sini. Namun pembahasan ini masih panjang ya, dan akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai tuntas, saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk kalian yang baru bergabung maupun yang belum mengklik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe agar kalian bisa selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari kami ya. Oke, terima kasih. Ketemu lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.